everyone, kembali lagi di NTI Nursing Talk Inspiration. Hari ini aku Beverly akan menemani Sobat NTI di episode 16. Dan hari ini kita akan membahas tentang penyakit yang kelihatannya tuh nggak berbahaya, tapi ternyata kalau dibiarkan akan sangat mengganggu. Nama penyakitnya adalah skabies. Apa sih skabies itu? Jadi, untuk mencari tahu tentang skabies, kita ditemani oleh dua kakak narasumber yang kece-kece. Halo kakak-kakak, boleh kenalan dari sebelah kanan aku? Oke, halo, nama aku Rosalinda Santi Graciela Sianturi, bisa dipanggil Rosa. Aku dari tingkat 1 jurusan Ilmu Keperawatan. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Retno Ajeng Dwi Pramusti, saya dipanggil Ajeng. Saya dari Fakultas Ilmu Keperawatan D3 tingkat 3. Oke, setelah kenalan sama Kak Rosa dan Kak Ajeng, aku jadi makin penasaran nih, skabies itu apa sih? Kenapa katanya bisa sampai sangat mengganggu tubuh kita? Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Let's check it out! Oke, jadi yang pertama, Kak Rosa, skabies itu sebenarnya penyakit apa sih? Oke, jadi skabies ini adalah penyakit kulit yang diakibatkan oleh infestasi dan sensitisasi yang disebabkan oleh tungau yang namanya Sarcoptes scabies varietas hominis. Kemudian skabies itu biasanya kita kenal dengan namanya kudis. Nah, kudis ini merupakan penyakit menular yang bisa disebabkan dari penularan antara manusia dan manusia ataupun dari hewan ke manusia. Oh gitu, terus penyebab skabies ini apa? Seperti yang udah aku bilang tadi, skabies ini disebabkan oleh tungau yang namanya Sarcoptes scabiei. Terus gimana caranya sampai skabies ini bisa ke tubuh kita gitu? Oke, jadi di sini ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada tungau betina yang membuat terowongan di bawah kulit kita dan tungau tersebut meninggalkan telur. Kemudian setelah telur itu menetas, larva tungau itu mulai berimigrasi ke bagian kulit yang paling luar. Kemudian larva tersebut mengalami perkembangan dan menyebar dari kulit penderita ke area lain, misalnya ke individu yang lain. Dan tungau ini bisa bertahan hidup selama 30-60 hari, dan selama dia bertahan hidup itu, dia terus melakukan penyebaran. Oke, Kak. Oh ya, ada fun fact juga nih. Apa tuh? Nah, penyakit skabies ini berasal dari bahasa Latin yaitu scabere. Arti dari scabere sendiri adalah menggaruk. Kemudian, penyakit ini pernah dianggap sebagai penyakit orang miskin karena dikaitkan dengan kebiasaan yang buruk, kebiasaan hidup yang kotor. Padahal kenyataannya nggak selalu kayak gitu loh. Oh gitu, terus hal apa aja sih yang bisa meningkatkan resiko kita terkena skabies? Oke, jadi di sini ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko untuk penularan skabies. Yang pertama itu ialah tinggal atau hidup di lingkungan yang berkelompok atau yang padat. Misalnya itu kita tinggal di pedesaan, di pesantren, atau kita misalnya tinggal di asrama. Kan kita pasti sering banget tuh kontak fisik sama teman kita. Nah, kemungkinan aja di situ waktu kita kontak fisik ada penularan dari skabies tersebut. Kemudian karena aktif berhubungan seksual, kemudian keterbatasan pasokan air bersih dan kebiasaan hidup yang buruk, dan juga pasien dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah, misalnya itu pasien yang terkena HIV. Gitu ya. Oke, Kak Ajeng, aku mau nanya nih, tanda dan gejala skabies tuh ada apa aja sih? Tanda gejala skabies tuh ada 3. Yang pertama, itu pasti juga ngerasain gatel ya di malam hari, dan itu rasanya gatel banget di malam hari. Yang kedua, galian kulit itu tipis, jadi dia itu tuh biasanya adanya di selangkangan, di sela-sela jari, kayak gitu. Terus yang ketiga tuh biasanya muncul di area lipatan. Ya, yang kayak tadi aku kasih tahu, dia tuh kayak ada di sela-sela jari, di selangkangan, ataupun di area payudara, di bagian bokong, ataupun di area kelamin pria gitu. Gitu. Terus gimana caranya kita bisa tahu kalau kita udah terkena skabies? Nah, rasa gatal itu akan terus-menerus dirasakan ketika di malam hari. Terus kemudian ada galian kulit yang tipis dan juga ada di sela-sela jari ataupun di bagian-bagian selangkangan ataupun di daerah bokong.
bisa juga di area kelamin pria, dan juga di area payudara. Tahu nggak sih, kalau orang yang udah pernah kena skabies, itu biasanya dia tahu dia infeksinya itu di sekitaran beberapa hari. Oh gitu. Tapi kalau misalnya yang udah pernah kena skabies, itu biasanya sekitar 6 minggu sih untuk waktu penularannya. Oh, jadi waktunya juga berpengaruh Iya, ya? waktunya juga berpengaruh. Oke, nah terus sebelum kita terkena skabies nih, gimana cara mencegah supaya nggak keburu kena sama skabies ini? Yang pertama adalah cuci tangan. Terus yang kedua juga kalau misalnya kita pakai baju, harus dicuci, dan juga cara mencucinya itu memakai sabun dan juga pakai air hangat. Kalau untuk barang-barang yang tidak bisa dicuci, biasanya itu harus disimpan di tempat yang rapat, kemudian diikat, harus didiamkan selama 2 minggu. Jadi tungau atau skabies itu juga akan mati karena dia tidak mendapatkan makanan. Oke, gitu ya. Nah, terus waktu kita udah terkena skabies, gimana cara ngobatinnya? Nah, yang pastinya kita juga harus pergi ke dokter nih. Terus dari kita pergi ke dokter, dokter juga akan memberi kita krim ataupun lotion ataupun obat untuk mengobati skabies itu. Dan biasanya sih si dokter akan memberi lotion ya ataupun krim. Karena tahu nggak, kalau misalnya satu orang yang kena skabies itu, maka seluruh keluarganya itu juga harus diobatin. Oh gitu, Iya, karena menular Karena gitu. dia menular, tadi kan Oh, sudah dijelasin oke. kan, jadi Iya. dia menular gitu. Oh gitu ya, serem juga ya skabies ini. Oke Kak, pertanyaan terakhir aku nih. Kalau kita udah terkena skabies, apakah ada komplikasi yang mungkin terjadi? Bisa. Dia tuh kayak jadi abses atau limtigo, dan bahkan lebih parahnya itu, tahu nggak apa? Apa? Gagal ginjal, tahu? Serem banget ya. Iya. Nah, jadi kita harus jaga diri kita harus juga jaga kebersihan diri kita. Oke, wah udah jelas banget ya guys tentang skabies ini. Tapi tunggu dulu, karena kita belum selesai. Kita tiba di segmen Mitos atau Fakta. Oke, jadi sekarang kita akan menuntaskan semua gosip-gosip tentang skabies yang ada. Jadi, mitos pertama nih, Kak Rosa aku mau nanya. Emang bener kalau kudis katanya hanya menyerang orang yang jorok? Jawabannya adalah tidak. Oke. Karena seperti yang udah aku jelasin tadi, skabies itu merupakan penyakit yang menular. Jadi orang yang sering mandi atau rajin mandi pun, kalau misalnya dia tertular oleh skabies, dia otomatis kena. Jadi skabies itu nggak cuman kena di orang yang kotor. Tuh guys, berarti mitos ya. Oke, sekarang Kak Ajeng aku mau nanya. Emang bener kalau menggaruk ruam kudis itu bisa menyembuhkannya? Sepertinya tidak ya. Kalau kita menggaruk itu malah akan memperburuk keadaan kulit kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita pergi ke dokter, lalu kita melakukan pemeriksaan. Oke gitu. Nah, mitos yang terakhir nih, aku kepo banget. Emang iya kalau misalnya katanya kudis itu bisa sembuh sendiri? Bener gak? Jawabannya itu enggak. Kalau misalnya nggak diobati, otomatis kudis itu bisa menular ke individu yang lain. Gitu. Jadi kudis itu nggak bisa sembuh sendiri ya guys, harus tetap diobatin. Nah guys, ternyata kita hidup bersih aja masih ada kemungkinan kita terkena skabies, apalagi kalau kita tidak menjaga kebersihan. Dan buat sobat-sobat NT ini ya, jangan malu-malu kalau misalnya udah merasakan tanda dan gejala skabies, harus segera periksa ke layanan kesehatan, karena semakin cepat diobati akan semakin baik. Jadi, Biar makin keren, lindungi kulit dari skabies. Oke, gak kerasa nih kita udah tiba di penghujung episode 16. Makasih ya Kak Rosa, Kak Ajeng udah ngasih kita info yang jelas banget hari ini. Dan gak lupa juga aku mengatakan terima kasih kepada seluruh permisa NTI yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk share video ini dan video NTI lainnya ke orang tersayang kalian supaya mereka juga bisa lebih tahu tentang berbagai penyakit yang udah di-share oleh NTI. Nah, sekarang udah waktunya aku Beverly pamit undur diri. Keep healthy and keep happy. See you next Tuesday. Bye.